Jadi kitab Marokilnya yang pakai PDF nomornya 68, yang pakai kitab nomornya 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wajtanib fi wudu'ika sab'an minal khisali. Wajtanib, dan jauhilah, fi wudu'ika, di dalam wudu'mu, sab'an minal khisali, 7 perkara. Satu perkara aja lama ya, ambil lagi 7 perbuatan. Dan jauhilah di dalam wudu'mu 7 perbuatan. Sab'an minal khisali, 7 perbuatan. Yang pertama, la tanfud yadaika fatarushal ma'a li'annan nafdo katabarri minal ibadati fahuwa khilaful aula. La tanfud yadaika, yang pertama, jangan kamu mengibas-ngibaskan kedua tanganmu. La tanfud, jangan kamu mengibas-ngibaskan yadaika, dua tanganmu. Atau kalau bahasanya ngepret-ngepretin. Ini begini. Bersudu. Iya, ngepret-ngepretin. Jangan ngepret-ngepretin tangan. Kamu ngajar? Iya, ngepret. Jangan kamu mengibas-ngibaskan dua tanganmu. Fatarus syalma'a, maka itu akan memercikkan air. Karena kan wudhu itu menghapus dosa-dosa yang ada di anggota badan kita selama air wudhunya itu masih netes. Kalau kita kepret-kepretin tangan kita, ujung-ujungnya tangan itu jadi cepat keringnya dan airnya kebuang. Harusnya banyak dosa kita yang terhapuskan selama air itu masih netes. Ini karena kita kepret-kepretin, jadi dosa yang dihapuskan jadi sedikit karena cepat keringnya jadinya gitu. Makanya jangan dikepret-kepretin tangannya, sehingga air yang ada di tangan kita atau di anggota wudhu kita itu makin lama hilangnya. Makin lama hilangnya berarti makin banyak juga dosa yang dihapuskan gitu. Apa bagusan? Biar lebih cepat dihapus dosanya, Guru. Ya, artinya kan kalau tangannya misalkan harusnya kalau nggak dikepret-kepretin itu tangannya keringnya 15 menit, jadi dosa kita itu dihapuskan selama 15 menit. Ini karena kita kepret-kepretin jadi keringnya cepat gitu. Jadi sebelum 15 menit, sebelum 5 menit udah kering duluan tuh. Jadi dosa yang dihapuskan sedikit jadinya. Hah? Enggak ada dosanya. Gitu. Jadi jangan dikepret-kepretin tangannya. Jadi cepat keringnya. Dan itu artinya dosa yang dihapuskan lebih sedikit. Itu karena cepat keringnya.
Li'annan nafdo, karena bahwasanya mengibas-ngibaskan tangan, katabari minal ibadati, seperti melepaskan diri dari ibadah. Ada tuh, harusnya selama airnya netes itu dosa kita dihapuskan, tapi karena kita kepret-kepretin, jadinya proses penghapusan dosa itu jadi lebih cepat selesainya, dianggap melepaskan diri dari ibadah, seperti melepaskan diri dari ibadah. Fahuwa khilaful aula, maka dia itu bertentangan dengan yang utama, menyalahi yang utama. Utamanya udah nggak usah dikepret-kepretin, biarin dia kering secara alami, dan jadinya karena keringnya lebih lama, lebih banyak lagi dosa kita yang dihapuskan setelah kita berwudu. Wakadat tanshifu bila udrin, wa huwa akhdul ma'i bi khirqatin. Wakadat tanshifu, dan begitu juga mengelap. Tanship nun dulu baru shin, ya berarti diganti itu. Wakadat tanshifu, dan begitu juga mengeringkan anggota wudu bila udrin, tanpa ada udur. Wa huwa akhdul ma'i bi khirqatin, yaitu mengelap air dengan kain. Ini depan kau Haji, depan kosong nih. Iya udah. Yaitu mengelap air dengan kain. Karena tadi kalau kita lap, jadinya anggota wudhu itu jadi langsung kering. Berarti dosa yang dihapuskan lebih sedikit jumlahnya. Gitu. Makanya udah biarin aja, biarin air wudhu itu kering secara alami udah. Biar lebih banyak dosa kita yang dihapuskan. Ini ada piring, Amma idza kana li udrin fayusannu wa tuqaddamu hina idzin al yasaru alal yamini li'annahu yuzilu atarol ibadati fayambagil bida'atu fihi bil yusra liyabqa ataruha alal ashrafi. Ka'an kharajat ba'da wudu'ika fi hububi rihin yunajjisu aw alamaka syiddatun nahwa bardin. Amma idza kana li'udrin, adapun apabila keadaannya itu karena udur, adapun apabila mengeringkan anggota wudhu itu karena udur, ngelap anggota wudhu itu karena udur, fayusannu, maka itu disunnahkan. Kalau ngelapnya tanpa ada udur, itu makruh hukumnya, khilaful aula.
Kalau ngelapnya karena ada udzur itu disunnahkan. Ntar uzurnya di bawah. Wa tuqaddamu hina idzin al-yasaru, dan didahulukan pada saat itu bagian yang kiri, alal yamini, atas bagian yang kanan. Kalau emang kita harus ngelap anggota wudhu kita setelah wudhu, maka ngelapnya dimulain dari sebelah kiri dulu. Kalau emang tadi ya, kalau emang ada udzur ngelapnya. Kalau nggak ada udzur, jangan dilap, jangan dikeringin. Li'annahu yuzilu atarul ibadati, karena dia itu menghilangkan bekas ibadah. Fayambagil bida'atu fihi bil yusra, maka sebaiknya memulai padanya dengan bagian yang kiri. Karena ngelap air wudhu itu berarti menghilangkan bekas ibadah, maka memulainya dari sebelah kiri. Kebanyakan kadang-kadang kita nggak sabaran ya, langsung dilap aja udah habis wudhu. Liyabqa ataruha alal asyrafi, agar tersisa bekas-bekas ibadah itu alal asyrafi, atas bagian yang lebih mulia. Agar bagian yang lebih mulia bekas-bekasnya lebih lama adanya gitu, meskipun ntar dielap-elap juga. Nah, yang dimaksud uzur yaitu ka'an kharajat ba'da wudu'ika fi hububi rihin yunajjisu, seperti bahwa, berarti enaknya kharajta ya, kharajta aja. Ka'an kharajta, seperti bahwa kamu keluar ba'da wudu'ika, setelah wudu'mu, fi hububi rihin yunajjisu, pada tiupan angin yang ditakutkan membuat kamu terkena najis. Pada hembusan angin yang membawa najis, yang membuat kamu terkena najis. Memang ada Bang Jan, hembusan angin yang bisa membuat najis? Hah? Kencing ketiup angin. Ada orang lagi bakar tumpukan kotoran sapi, kotoran kambing gitu, buat dijadiin pupuk. Atau ada orang lagi bakar bata atau tanah liat buat adonan yang bahannya terbuat dari kotoran gitu. Itu anginnya dianggap membawa najis. Makanya kalau ada yang kayak begitu, itu kita disunahkan untuk mengeringkan anggota wudhu kita, biar nggak nempel. Jadi zat-zat atau asap yang dilahirkan dari proses pembakaran itu, kalau kena kita, najisnya nggak nempel di anggota wudhu kita gitu. Kan kalau basah nanti nempel dia. Kan kalau dulu makan orang-orang itu lantai rumahnya aja adonannya dari kotoran kan gitu. Kotoran kebo kalau dulu.
Iya, biar licin. Kan sama aja kayak plesteran kan tuh. Kayak plesteran. Cuma bukan dari tanah, bukan dari kotoran kebo. Hah? Iya, campurannya itu kotoran kebo. Dulu malam ini ya. Saya juga tahu, masih diem aja. Mau kamu nggak ada yang begitu. Apanya? Iya, kalau misalkan atau orang bakar sampah gitu ada kotoran di dalamnya, itu asapnya najis gitu. Nah, kalau ada hal-hal begitu, kita disunahkan mengeringkan anggota wudhu kita agar jangan sampai ada zat-zat atau bagian-bagian dari hasil yang muncul dari pembakaran itu nempel di badan kita jadinya gitu. Itu membuat najis. Au ala maka syiddatun nahwa bardin, atau mengganggumu atau menyakitimu sesuatu yang seperti dingin yang sangat menyengat. Syiddatun nahwi bardin, dingin yang sangat menyengat. Ya, kemarin kita di puncak wudhu jam 3, jam 4 gitu. Itu kalau airnya diantepin aja badan kita menggigil kedinginan. Ya udah, untuk menghindari hal-hal yang membuat kita sakit seperti itu, maka disunahkan mengeringkannya. Itu langsung dikeringin. Daripada kita tahanin menggigil kita kedinginan gitu. Udah tuh. Jadi itu yang dianggap uzur. Kalau mengeringkan anggota wudhu dengan alasan-alasan seperti itu, maka itu disunahkan. Tidak makruh hukumnya. Kalau tanpa ada uzur, hukumnya makruh. Wal aula alla yakuna bidailika wala bitorfi taubika. Dan yang lebih utama, an la yakuna bidailika, bahwa itu tidak dengan ujung pakaianmu, dan juga tidak dengan sisi-sisi pakaianmu. Wa nahwihima, dan yang lain dan yang sama dengan keduanya. Zailun itu asal katanya ekor. Asal katanya tuh. Jadi jangan pakai ujung sorban kita dan juga jangan pakai ujung pakaian kita. Ngelap bekas wudhu pakai baju, pakai kain gitu. Pakai sorban. Itu jangan. Yang ngelapnya pakai anduk lah. Jangan sampai kayak bocah meper pakai baju, pakai kaos. Pakai kain. Hah? Dan itu berlaku untuk hal-hal yang lain gitu. Kayak ngelap keringat, ngelap ingus, itu jangan pakai ujung baju, pakai ujung tangan gitu.
ngelap ingus. Makruh hukumnya. Makanya kalau orang dulu itu kemana-mana bawa selampe, bawa selampe. Apa aja? Itu. Ya jangan sampai ngelap keringet, ngelap ingus pakai kain, pakai ini, pakai tisu. Kama naqalahul Wana'i anid Dakhair, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Wana'i dari Al-Dakhair, dari kitab Al-Dakhair. Wa yusannu tansyipul, itu tansyipul bener kan itu baru nun duluan, dibilangin kagak paham, nun duluan baru shin. Semua benar itu kasih itu. Tadi yang kagak, yang kita begini aja tadi shin duluan baru nun. Wa yusannu tansyipul mayyiti, apa? Sama. Ya sama, tak. Saya juga tak duluan. Coba bis tak nun bukan sin gitu. Tansipul mayyiti ba'da guslihi, dan disunahkan mengeringkan mayit setelah memandikannya. Kalau mayit habis dimandiin langsung dikeringin, dilap. Gitu. Jangan dibiarin basah kalau mayit mah. Langsung dikeringin. Wala taltum, taltim boleh ya. Wala taltim wajhaka wala ra'saka bil ma'ilatman, dan jangan kamu menampar wajahmu juga kepalamu dengan air dengan sebuah tamparan. Apa Bang? Ditampar wudunya. Tampar. Itu nampar namanya itu. Di kepala juga begitu nampar. Apa? Jangan kamu menampar wajahmu dan juga kepalamu dengan air dengan sebuah tamparan. Ada di sini yang kalau wudu begitu. Dulu. Bocah. Bal ta'khudul ma'a bikaffaika wa taghsilu wajhaka bihima ma'an wa tamsahu bihima ra'saka. Bahkan kamu ambil air dengan kedua telapak tanganmu dan kamu basuh wajahmu dengan keduanya secara bersamaan. Diambil air pakai sini, dibasuh gitu. Jangan begini, jangan tampar. Apa Bang nih? Begitu. Jangan tampar. Wa tamsahu bihima ra'saka, dan kamu usap dengan keduanya kepalamu. Diusap pakai dua gitu. Ini jangan tampar. Hah? Bolak-balik. Sini ke belakang, ke depan, ke belakang lagi. Pakai tanco. Makanya pakai tanconya habis wudu. Jangan sebelum wudu, jangan.
Udah tuh. Semua ya, semua anggota badan juga begitu. Jadi ambil air digituin, bukan ditampar-tampar. Tapi biasanya yang nampar mah muka doang sama kepala. Kalau tangan sama kaki mah enggak. Wala tatakallam fi atna'il wudu'i bila udrin. Dan jangan kamu berbicara fi atna'il wudu'i, di tengah-tengah wudu, bila udrin, tanpa ada udur. Udah tuh. Kalau nggak ada udzur jangan ngomong, kecuali ada yang nanya dan hal itu penting gitu. Ini mau kadang-kadang sambil ngobrol lagi wudhu. Hah? Iya wudhu sambil cerita. Dia baca doa dia. Hah? Ya namanya sama temen kok Haji, orang biasa ngobrol, sampai wudhu ngobrol juga masih begitu. Wala yukrahul kalamu lahu walau min arin. Dan tidak makruh berbicara dalam wudu karena udur. Walau min arin, sekalipun dari orang yang telanjang. Nah, oke. Kenapa? Iya, telanjang. Jadi kalau kita lagi telanjang di kamar mandi, itu kan makruh hukumnya ngomong gitu. Tapi kalau ngomongnya ada udzur, bahkan ketika telanjang pun dibolehkan gitu. Karena malaikat itu ditugaskan mencatat semua apa yang kita bicarakan. Kalau dia nyatet sambil ngelihat kita lagi telanjang, itu malaikat jijik ngelihatnya. Pengen nyatet, tapi dia lagi telanjang, ono awang deketinnya begitu. Jadi menyakiti malaikat jadinya gitu. Kagak, tetap dicatat, cuma malaikat saya melengos catatnya begitu. Kagak mau ngelihat. Ya kan begitu, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Raqib adil lagi. Raqibun atid. Semua ucapan itu pasti dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Nah, kalau orang yang telanjang itu menyakiti malaikat, dia kudu nyatat, tapi yang ngomong ini orang yang telanjang gitu. Tapi kalau nggak salah kan nyatetnya walaupun nengok gitu. Kagak kok aja emang kita. Kali salahnya catat gitu. Nah, kalau ada udzur meskipun dia telanjang itu tidak makruh. Kalau memang harus ngomong gitu. Ada yang nanya hal-hal yang penting. Itu kita ngomong meskipun telanjang tidak makruh hukumnya. Gitu Kiai maksudnya. Segitu tuh Islam mah. Jangankan sampai nyakitin orang, nyakitin malaikat aja kagak boleh.
Nyiksa itu nyiksa malaikat. Termasuk berbicara yang tidak ada manfaatnya. Itu nyakitin malaikat itu. Ngobrol dari jam 12 sampai jam 4 atau dari habis maghrib sampai pagi. Itu nyakitin malaikat. Malaikat capek nulis. Agak ngaso-ngaso ini orang ngobrol begitu. Itu nyakitin malaikat itu. Nyiksa malaikat. Aturan dia santai-santai, ini kadang kita ngobrolnya kelamaan, dia lagi nyatet aja. Malaikat aku duduk kayak begini nyantai. Apa ya? Malaikat aku bikin nyantai dia. Iya. Kebanyakan kita begitu, yang nyantai malaikat raqibnya. Jarang kebaikannya. Ibaratnya Atid mau udah ganti buku 5 kali, Raqib mah 1 buku belum habis gitu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kallama ummahani yauma fathi Makkah wa huwa yaktasilu kama afadahu Ibnu Hajarin. Karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kallama ummahani berbicara kepada Ummu Hani yauma fathi Makkah pada hari Fathu Makkah wa huwa yaktasilu dan beliau sedang mandi. Kama afadahu Ibnu Hajar sebagaimana yang dijelaskannya oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau uzur nggak jadi masalah, nggak makruh. Wala tazid fil gusli ay wal mashi ala talati marratin wala tankus anha fa inna dzalika makruhun illa li'udrin. Dan jangan menambahkan dalam basuhan, artinya dan usapan, ala talati marratin lebih dari 3 kali. Jangan menambah basuhan lebih dari 3 kali. Pokoknya semuanya usahakan hanya sampai 3 kali. Basuh wajah 3 kali, tangan 3 kali, pala 3 kali, kaki 3 kali, itu kuping 3 kali. Jangan sampai lebih dari 3 kali. Wala tankus anha dan jangan kurang darinya. Jangan lebih dari 3 dan jangan kurang dari 3. Fa inna dzalika makruhun, karena sesungguhnya yang demikian itu hukumnya makruh. Kalau wudunya kurang dari 3 itu hukumnya makruh. Sama kayak tasbih dalam ruku dan sujud. Kalau kurang dari 3 itu hukumnya makruh. Apanya Ki? Yang lain kita berbuat satu, yang imam ini grup aja. Makanya kiainya di imam, biar bacanya 3. Kalau ngikutin imam mah udah ngikut aja kiai gitu. Imam ngalor kita ngalor, imam ngidul kita ngidul. Hah? Ya, gimana supir aja udah. Aman ya. Biar kata kita pengen sampai pagi, gue kalau supir udah ngajakin pulang ya udah kita pulang begitu. Jalan kereta. Begitu ya. Kalau ngikut imam mah. Itu ada keterangannya dalam kitab Tanwirul Qulub gitu.
Bahkan kalau sampai imamnya terlalu cepet banget, kita sampai nggak sempet baca apa-apa, ya udah tetap ikutin imam aja gitu. Nanti kalau tanya habis imamnya Bugono, ya Allah saya mau ngikutin imam kapan begitu. Jadi jangan lebih dari 3 dan jangan kurang dari 3. Karena itu semua makruh hukumnya. Illa li udrin, kecuali karena udur. Ka'andokol waktu bihaitu lau ishtagola bitatliti la khorojal waktu fahina idin yuhramut tatlitu. Ka'andokol waktu, seperti bahwa sudah sempit waktunya. Asar misalkan jam 3, kita bangun jam 3 kurang 2 menit. Ini kalau kita basuh wudunya 3 kali, ini waktu udah keburu habis duluan gitu. Ujung-ujungnya agak sempet sholat zuhur. Itu waktunya udah sempit namanya. Bihaitu lau istaghola bitatliti, sekiranya kalau dia menyibukkan diri dengan membasuh 3 kali, la khorojal waktu, pasti waktu sholat akan habis. Fahina idin yuhramut tatlitu, maka pada saat itu diharamkan membasuh 3 kali. Apanya? Air dingin uzur. Kalau sekiranya dengan kita wudhu itu membuat kita menjadi tersakiti. Tapi kalau dingin di kampung kita mah nggak seberapa sih dibanding kalau dingin di daerah-daerah yang panas. Nggak ada yang sampai nusuk ke tulang dinginnya kalau di kampung kita mah. Udah tuh. Jadi kalau waktunya udah sempit, wudhunya cukup basuhannya sekali-sekali aja. Kalau waktunya udah mepet gitu. Tapi kalau waktunya masih lama, itu makruh kalau dikurangin dari 3. Au qallal ma'u bihaitu la yakfika illa lil fardi fatuhramu hina idin az-ziyadatu alaihi. Al-qallal ma'u, atau sedikit airnya, bihaitu la yakfika illa lil fardi, sekiranya itu tidak cukup bagimu kecuali untuk yang fardu. Fatuhramu hina idin az-ziyadatu alaihi, maka diharamkan pada saat itu menambah atasnya. Menambah dari yang wajib maksudnya. Kalau kejadiannya udah ada dikit gericik gitu misalnya, yang ngantri banyak nih yang mau wudhu, itu udah. Ya itu sama Kong Haji, itu illa li udrin, itu uzur namanya. Jangan sampai kita menyempurnakan wudhu ujung-ujungnya bikin kesel orang. Gitu. Emang tonu udah ngantri panjang gitu, Airnya kecil banget lagi. airnya kecil, kita pakai sempurna lagi gitu. Itu aja doa gitu. Kalau hal seperti itu dianggap udzur, ya udah cukup yang wajib-wajib aja, kan wajibnya sekali, udah sekali-sekali aja itu. Kalau memang ngantri panjang gitu dan airnya sedikit. Dulu saya pernah ngalamin itu, waktu Panjalu baru-baru dibuka, itu airnya masih kecil tuh sedikit, ngericik.
pas wudhu saya nyempurnain wudhu, ditegur sama Buya. Nah, jangan begitu, emang air buat lu doang, begitu. Masih banyak yang makan. Yang lain pada ngantri, emang keran cuma 2 waktu itu. Gitu Kang Haji. Fatuhramu hina idzin udah ya. Maka diharamkan pada saat itu menambah atas yang fardu. Kalau airnya sedikit, udah basuhnya cukup yang fardu aja. Gitu. Au ihtajta ilal fadili anil ma'ili atshin fayuhramu alaika tatlitu. Atau kamu butuh kepada lebihan air itu li'akshin untuk minum karena kehausan, fayuhramu alaika tatlitu, maka diharamkan atasmu membasuh 3 kali. Air sedikit kita butuh buat minum, ya udah wudunya cukup sekali-sekali aja, sisanya buat minum. Gitu. Ya apalagi emang dulu kan di daerah Arab air susah sampai sekarang ya. Makanya air buat minum itu penting banget di sana. Wudunya pun jadinya cukup yang fardu aja. Kalau kampung kita mah ya air banyak dah buat minum, nggak kekurangan. Uzur ini nggak berlaku kadang-kadang di kampung kita, kecuali kalau lagi musim panas, musim kemarau. Udah tuh, jelas. Wa idrakul jama'ati afdalu min tatlitil wudu'i. Dan mendapatkan jamaah lebih afdol dari membasuh 3 kali dalam wudu. Wasairi adabihil lati lam yaqulil mukhalifu biwujubiha kamashi jami'ir ra'si waddalki lil a'dha'i. Wasairi adabihi, dan semua adabnya allati lam yaqulil mukhalifu biwujubiha, yang tidak ada pendapat yang bertentangan dengan kewajibannya. Kamashi jami'ir ra'si, seperti mengusap semua kepala. Waddalki lil a'dha'i, dan menggosok-gosok anggota badan. Jadi ada sunnah-sunnah wudhu yang menurut sebagian pendapat itu wajib. Kayak tadi mengusap semua kepala, itu ada imam yang mengatakan itu wajib. Menggosok-gosok anggota badan juga ada sebagian imam yang mengatakan itu wajib. Tapi ada juga sunnah-sunnah wudhu yang memang semua ulama sepakat itu sunnah. Gitu. Maka ketika kita mau ikut sholat jamaah, begitu rasanya imam udah mau mulain jamaah, kita dianjurkan, diperintahkan untuk meninggalkan sunnah-sunnah wudhu yang tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Gitu. Kayak baca-baca doa kan kemarin tuh, bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan itu nggak ada hadisnya gitu. Bahkan kemarin dikategorikan bid'ah hasanah kan gitu. Nah kalau hal-hal begitu, itu kita dianjurkan untuk lebih mengutamakan mendapatkan jamaah dibanding mengerjakan hal-hal yang sunnah seperti itu. Kalau mengusap semua kepala atau menggosok anggota badan karena ada sebagian ulama yang mengatakan itu wajib, maka itu tetap dikerjakan.
gitu. Meskipun mengejar jamaah itu lebih afdol gitu. Karena ada sebagian ulama yang mengatakannya itu wajib. Ini mah nyempurnain wudhu kagak, jamaah kagak ya. Wa illa quddima alal jamaati, dan jika tidak maka menyempurnakan wudhu didahulukan di atas jamaah. Jika itu hal yang wajib menurut jumhur ulama, maka itu didahulukan daripada jamaah. Nah, biarin dah, ketinggalan dah. Yang penting hal-hal yang wajib itu kita kerjakan dengan sempurna gitu. Udah berapa nih? Udah 10:30 aja ya. Bang Bos, namain Bang Bos. Cukup. Kiai kali Kiai, ada yang tambahin nggak? Cukup. Mandila kali? Enggak. Bang Mi, cukup. Pak Guru. Itu tadi jika setelah wudhu kita kan ngelap. Yang saya sering lakukan kan wudhu di luar sholat, lalu saya ngelap muka gitu. Ya, apa kacamatanya ngembun. Kalau alasannya cuma biar kacamata nggak ngembun mah, itu masih kategori makruh itu. Ya iya, semua wudhu, pokoknya semua wudhu ini mah judulnya. Bukan cuma wudhu buat sholat doang, semua wudhu gitu. Kalau cuma alasannya kacamata nggak ngembun, jadi mau ngajar gitu wudhu gitu ya. Iya, wudhu. Ya kalau alasannya cuma biar kacamata nggak ngembun mah nggak masuk, itu nggak masuk uzur. Apanya? Ya kacamatanya dilap lagi. Kalau ngembun dilap gitu. Jadi bukan sisa wudhunya yang dilap, kacamata yang dilap gitu. Iya, itu nggak termasuk uzur kalau itu. Ini kalau ada air pang, misalnya yang buat wudhu cuma sedikit, gimana? Yang air biasa tadi kita buat wudhu cuma sedikit, tapi garam masih ada pang gitu. Ya tadi kalau airnya sedikit mah, gitu. Kalau emang dibutuhkan buat minum, kalau airnya sedikit ya udah cukup sekali-sekali aja. Air pang ini nggak perlu nih. Tapi dulu misalnya airnya ini air pang nih, ini nggak boleh ya. Ada air yang buat wudhu yang kita pakai. Kalau ada air yang banyak mau udah pakai air yang banyak aja Kiai. Kalau pang boleh tuh, air yang gitu. Ya yang penting kan kemarin caranya diganti, pakai cara Maliki gitu. Udah pakai air pam aja. Begitu Pak Guru. Jadi kacamatanya yang dilap, jangan bekas wudhunya yang dilap. Kacamatanya aja. Pasti netes. Tungguin sampai kering. Boleh pakai kacamatanya. Kalau nggak kelihatan kok aja. Udah tuh. Karena lagi-lagi ya, kesempurnaan wudhu itu sangat berpengaruh dengan kekhusyuan dalam sholat. Dan ditambah lagi, kemarin kalau wudhunya sempurna, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan gitu. Penting makanya, kecuali untuk hal-hal yang uzur, darurat, maka kalau bisa kita sempurnakan wudhu kita. Kalau kondisi-kondisi seperti tadi yang memang tidak boleh untuk membasuh 3 kali, ya udah cukup sekali-sekali aja gitu. Meskipun wudhunya tidak sempurna nggak jadi masalah. Wala tuktir sobbal ma'i, dan jangan kamu memperbanyak menuangkan air, bihaitu yazidu ala ma yakfil udwa, sekiranya melebihi
atas apa yang mencukupi satu anggota wudu. Wa in lam yazid ala talati, sekalipun tidak lebih atas 3 basuhan. Artinya jangan boros sama air. Ya, serba salah karena ya pakai keran soalnya. Kalau pakai keran ya pasti banyak yang kebuang gitu. Itu padahal makruh hukumnya. Kalau terlalu banyak buang-buang air itu hukumnya makruh. Kayaknya kalau keluar cuma dikit kurang puas gitu. Ya, diputarnya full watt gitu ya. Mana yang nyemprot lagi serot gitu. Itu kan kebanyakan kebuangnya dibandingkan kepakainya gitu. Itu makruh hukumnya padahal. Nah kalau bisa, kalau perlu pakai keran ya bukannya sedikit aja, biar yang keluar nggak terlalu banyak gitu. Dan nggak terlalu banyak yang kebuang. Min ghairi hajatin, tanpa ada keperluan. Walau ala syatti nahrin, sekalipun di pinggir sungai. Sekalipun kita wudunya di kali, jangan sampai terlalu banyak air yang kebuang gitu. Ya kali, sungai emang airnya banyak. Ya lo pakai makruh juga buang air banyak-banyak ya tetap aja. Gitu. Emang yang paling pas sudah pakai kolam gitu. Airnya nggak kemana-mana. Gitu. Udah kita kecelupin aja tangan kita ke situ. Gosok-gosok dari dalamnya. Kalau pakai keran ya tetap aja mau nggak mau banyakkan air yang kebuang, dan itu hukumnya makruh. Apa? Bikin yang gede wajar. Anaknya bermandi di situ ntar nyebur lagi. Kita wudhu pakai keran, kebanyakan yang kebuang makruh. Pengen bikin kolam, emang lahannya kagak ada lagi. Tadi anunya kecil lah keluarnya yang itu. Ya makanya Keran yang keluar. kerannya diputarnya sedikit aja, biar nggak terlalu banyak air yang kebuang. Gentang mandi. Hah? Gentang. Fadzalika makruhun idza kana bimujarradil waswasati wa kana al-ma'u mamlukan lahu au mubahan. Maka hal yang demikian itu makruh hukumnya idza kana bimujarradil waswasati, apabila keadaannya semata-mata karena waswas, takut yang ini belum kena semua gitu. Takut kurang sempurna wudunya, makruh hukumnya. Wa kanal ma'u mamlukan lahu, dan airnya itu memang milik dia, air dari rumahnya. Au mubahan, atau air yang hukumnya mubah. Air yang hukumnya mubah gimana? Air kali, air laut, air mata air yang ada di kebun gitu. Air danau, itu air yang hukumnya mubah. Fa'in kana mauqufan, maka jika airnya air wakaf, harumal israfu, haram berlebihan menggunakan airnya. Apalagi air wakaf buat cuci motor dewek gitu. Air musola itu air wakaf tuh. Sama aja. Haram menggunakan air wakaf secara berlebihan gitu. Apalagi sampai dimasukin ke botol mau dibawa pulang. Ya. Buat obat.
Apa? Yang asli katanya. Ingat tuh, air wakaf haram digunakan secara berlebihan. Dokternya kalau cuma ambil sebotol makan kagak lebih. Untuk wudhu aja yang memang fardu Haji nggak boleh berlebihan, apalagi timbang dibawa buat pulang. Gitu. Buat wudhu aja nggak boleh berlebihan. Mana sampai 10 botol gitu. Buat kepentingan pribadi itu nggak boleh, air wakaf soalnya gitu. Jadi istilah air itu ada dua, air wakaf, ada air musabbal. Musabbal itu memang bukan wakaf tapi disiapkan untuk orang-orang yang sholat di masjid atau musola, itu air musabbal namanya. Apanya? Kalau itu mah emang dipersilakan buat dibawa pulang, lain lagi itu mah. Kalau itu bukan wakaf. Nah, itu bukan baru kita bahas itu. Air wakaf apa air apa? Itu air wakaf. Air wakaf dan air musabbal. Kalau kan berarti kan untuk umum juga kan ya, nggak kita gunakan berlebihan. Orang buat dikit aja kurang. Kalau buat Mang Bos mah duitnya kan banyak, beli zam-zam aja yang botolan yang 5 liter begitu beli. Nggak kagak yakin. Kalau bukan di sana. Gitu. Dapat dari travel yang nggak yakin kalau. Yang campurannya. Iya. Jadi itu haram menggunakan itu untuk kepentingan pribadi gitu. Karena ada yang mesen buat oleh-oleh, kita masukin ke botol, kita bawa pulang, itu haram hukumnya. Karena itu air wakaf. Gitu. Ya, makanya kalau emang rasanya kurang, ya udah beli lagi aja yang 5 literan itu. Daripada kita ngasih, masa habis pulang umroh, pulang haji, ini udah kerjaan yang haram lagi aja, masih di sono. Ya kemarin illa makon salap, kecuali yang udah dulu dah gitu. Besok kalau berangkat umroh lagi atau haji lagi, ya jangan pakai bawa pulang pakai botol gitu, jangan pakai. Udah bayarkan lagi tuh. Nah, kalau posisi di sana kan banyak tuh yang jual-jual tuh warung-warung gitu. Kalau beli di situ mah nggak apa-apa ya. Nggak jadi masalah, silakan. Ini jangan sampai yang di masjid itu kan air wakaf tuh, adanya di tanah wakaf dan memang disediakan hanya untuk jamaah di masjid. Itu yang haram itu. Tapi itu yang asli malah. Ya justru itu, karena itu air zam-zam yang asli dan memang diwakafkan, kita nggak boleh ngambil itu secara berlebihan dan untuk kepentingan pribadi, itu nggak boleh gitu. Karena saya pulang haji tanyain mana air jam-jam. Ada tuh 5 liter ada gitu. Ya kita husnuzon aja, husnuzon ini asli udah begitu. Bismillah gitu. Husnuzon. Iya. Begitu Bang Bos. Kalau air zam-zam itu, alhamdulillah waktu kemarin saya berangkat, ya karena udah baca ini duluan, ya saya nggak bawa gitu, nggak pakai ngambil dari botol. Harus ada hati jadi bisa. Ya kan kita ke sono pengen bersihin dosa kita gitu, pengen memperbaiki diri kita.
Lah gimana diri kita bisa baik kalau lagi di sono aja gitu ngerjain yang haram lagi gitu. Karena haram. Hah? Karena haram. Iya kan gitu. Jangan sampai itu. Tapi yang dulu, yang udah-udah mau udah dah biarin. Ilama qad salaf, kecuali yang sudah berlalu. Gitu. Ya besok-besok kalau umroh lagi ya jangan pakai ngumpetin di botol, pakai lakban gitu ya, nggak usah. Apa Pak Guru? Dikasih lapannya. Disiapin. Ingat dia bolakman. Palil muwaswisina. Dah, harus 11 lewat. Dikit lagi dah. Syaitonun yadhaku wa fi ba'din nusakhi yal'abu bihim ay yahza'u bihim yuqalu lahu alwalhan bisukunil lami wa huwa alladhi yuwallighun nasa bikatrati isti'malil ma'i. Maka bagi orang yang was-was, syaitonun yadhaku, ada setan yang mentertawakannya. Wa fi ba'din nusakhi, dan dalam sebagian naskah yal'abu bihim, mempermainkan mereka. Ay yahza'u bihim, artinya meledek mereka, mengejek mereka. Yuqalu lahu alwalhan, yang disebut, yang dinamakan dengan sebutan walhan. Jadi setan yang memunculkan was-was ketika kita wudu itu namanya walhan. Hah? Nama Jadi nama anak walhan. Arab ya. Arab ya. walhan. Ahmad walhan gitu. Ahmad cakep walhannya ini. Bisukunil lamin, dengan sukun huruf lam, wa huwallazi yuwallighun nasa, dia itu setan yang menjerumuskan orang-orang bikatroti isti'malil ma'i, untuk banyak membuang-buang air, untuk banyak menggunakan air secara berlebihan. Walhan tuh setannya. Dah cukup ya. Wa dzakara ba'duhum 11 situ dulu dah. Sebelum saya tutup, ada yang nambah lagi enggak? Kiai kali Kiai? Enggak. Bang Ipang. Cukup. Kalian ada yang mau tambahin? Bang Isan kali, Bang Isan? Enggak. Aman. Bang Bos kali, Bang Bos? Cukup. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.